wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memulai pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Marcelo. Baik, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di sini kalian hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua Ibu. Baik. Untuk selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor dan gejala umum serta apa saja contoh gangguan dan penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia, misalnya asma, bronkitis, kemudian pneumonia, emfisema, dan kanker paru-paru yang nantinya hasilnya berupa PowerPoint atau PPT. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan argumen dan menjelaskan berbagai upaya pencegahan dan cara mencegah kesehatan sistem pada pernapasan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendesain dan membuat poster informatif mengenai upaya pencegahan dan menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Masih ingatkah organ-organ penyusun dari sistem pernapasan manusia? Bisa angkat tangan. Baik, Firly. Jadi organnya itu ada hidung, trakea, terus bronkus sama paru-paru. Baik, benarnya dikatakan Firly. Jadi organ penyusun sistem pernapasan manusia itu dimulai dari hidung, laring, faring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Sebelum menginjak pada kegiatan inti, Ibu akan memberikan soal pretest di mana ini nanti untuk menguji pemahaman awal kalian mengenai sistem pernapasan pada manusia. Boleh dibaca. Baik anak-anak, apakah sudah masuk ke background-nya? Sudah. Baik, dimulai ya. Membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Tiara, Titis, dan juga Nelson. Kelompok yang kedua Firly, Naura, dan juga Celo. Untuk ini yang pentingnya silakan dipelajari terlebih dahulu. Baik anak-anak, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan membaca-baca tentang LKPD yang ada, Ibu mau tanya, kira-kira di sini kalian pernah nggak merasakan batuk atau pilek? Pernah. Kira-kira apa gejala batuk dan flu itu? Ada bisa jawab? Saya emang hidup udara yang tercemar, terus polusi juga kotor. Baik, ada yang bisa menambahkan? Hidup asap rokok. Ya, jadi betul itu yang dikatakan Titis sama Naura, gejala-gejala seperti menghirup udara kotor, kemudian menghirup asap rokok, dan juga adanya virus atau bakteri yang menghambat sistem pernapasan pada manusia. Baik.
Baik anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang gangguan pernapasan pada pernapasan manusia, Ibu akan menayangkan video stimulus tentang bahaya dari asap rokok. Kalian nanti akan, setelah kalian menonton tentang video ini, diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Aktivitas rokok merupakan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh. Tak hanya berdampak pada perokok aktif saja, perokok pasif pun juga bisa berdampak pada kesehatan tubuh karena menghirup asap rokok. Seperti dari melihat paparan rokok yang dihirup oleh perokok pasif akan berisiko pada kesehatan tubuh, seperti kanker paru-paru, emfisema, dan gangguan jantung sebesar 30%. Asap rokok ini sangat berbahaya karena mengandung zat yang lebih berbahaya dari asap rokok yang dihirup oleh perokok aktif. Sebab kondisi tersebut bisa terjadi karena asap tidak melalui filter, maka akan memiliki kandungan sekitar 7.000 bahan kimia berbahaya. Bahan kimia seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, dan benzena. Apabila terpapar asap rokok terus-menerus, maka dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh. Seseorang yang menghirup asap rokok biasanya akan mengeluhkan rasa nyeri pada dada dan batuk. Nyeri dada ini biasanya disebabkan oleh iritasi akibat asap rokok disampaikan kehidupan. Tribunus bisa mengatasi batuk dan nyeri pada dada dengan berhenti untuk merokok. Jika dengan obat penyakit tersebut belum mengobati, karena bisa muncul flek pada batuk. Baik, setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apa hipotesis atau rumusan masalah yang bisa diambil dari video ini? Apa ada yang bisa? Saya Bu. Selain asap rokok, apa penyebab lain dari gangguan pernapasan? Baik, ada yang mau menambahkan? Saya Bu, bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit gangguan sistem pernapasan? Baik, rumusan masalah yang kalian ucapkan tadi itu sudah benar. Bisa kalian tulis di LKPD yang nantinya akan difokuskan lebih lanjut praktikum mengenai uji bahaya asap rokok yang akan dijelaskan oleh Bu Mansa. Baik, oke anak-anak, tadi kan sudah diberikan satu stimulus video yang disampaikan oleh Bu Zahra dan kalian sudah membuat terkait dugaan awal. Nah, lanjutan selanjutnya yaitu nantinya ini kan sudah dibagi kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan membuktikan seberapa bahaya sih terkait asap rokok itu bagi sistem pernapasan pada manusia. Nah, oke, di sini Ibu ada alat dan bahannya ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini ada untuk rokok. Iya. Terkait langkah-langkah lebih lanjutnya, bagaimana cara melakukan praktikum uji bahaya percobaan sederhana terkait asap rokok, itu nanti kalian bisa melihat di LKPD yang sudah dicantumkan, nanti ada langkah-langkah panduannya, dan juga kalau kurang jelas nanti bisa kalian scan terkait video YouTube-nya secara langsung. Begitu, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, nah jadi nanti rumusan-rumusan pertanyaan ya hipotesis dengan awal kalian nanti bisa dijawab dengan kalian melakukan praktikum ini. Nah setelah itu kalian juga nantinya perlu untuk melakukan studi literatur, baik itu melalui jurnal, artikel, baik itu nanti secara ilmiah ya ada di Scopus maupun Google Scholar, terserah Ibu bebaskan, atau website yang terpercaya. Nantinya selain kalian menguji terkait uji bahaya asap rokok, nah anak-anak sekalian juga akan mencari dan mengulik lebih lanjut apa saja sih selain gangguan penyakit yang ada di sistem pernafasan. Biasanya kan yang sering ada itu kan terkait apa? Ada bisa jawab? Yang paling familiar dan umum terkait penyakit yang ada di sistem pernafasan. Kanker paru-paru. Nah, terus apa lagi? Asma. Ini bisa masuk. Oke. Radang. Bronkitis. Nah, itu nanti kalian bisa mengulik lebih dalam lagi melalui studi literatur juga. Kalian juga perlu menentukan benar sih
gejalanya, faktornya, upayanya, mencegah maupun mengatasi dari penyakit yang ada. Nah, setelah itu juga kalian akan merumuskan suatu solusi inovatif ya. Nantinya tidak hanya berupa PPT aja, yang tadi hanya berupa kalau PPT kan tadi ada kayak gejala-gejala umumnya, faktornya gimana, upayanya gimana. Nanti kalian juga membuat poster terkait solusi dan juga ajakan cara upaya agar menyadarkan masyarakat umum ini terkait bagaimana cara menjaga sistem pernafasan dengan baik. Seperti itu. Baik, bisa langsung bekerja. Bagaimana menentukan apakah benar sih asap rokok itu benar-benar bahaya atau tidak. Terus kan juga sudah anak-anak ini sudah melakukan studi literatur belum terkait tadi apa saja yang bisa terkait penyakitnya, apa saja lebih mulai di dalam sudah. Oke. Menemukan apa aja macam-macam penyakitnya yang lebih dalam lagi? Bronkitis. Ya, terus Kanker paru-paru. terus apa lagi? Sesak ibu. Oke. Asma. Baik, kan sudah banyak nih. Nah, nanti dari hasil itu udah disiapkan PD tadi hasilnya. Sudah. Oke, kita lebih. Oke. Nah, selanjutnya nanti seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, masing-masing kelompok hasilkan dari uji apa itu sederhana tadi ya anak-anak itu nanti dimasukkan di PPT sekalian terkait gejala, faktor dan berbagai macam lagi penyakitnya. Lalu kalau yang di poster digital nanti kalian akan memberikan suatu solusi inovatif dan juga upaya serta ajakan kepada masyarakat umum agar peduli terhadap sistem pernafasan. Baik, selamat bekerja. Baik Ibu. Oke, baik, gimana anak-anak sudah selesai membuat poster digital dan juga PPT-nya? Sudah Ibu. Oke, baik. Mungkin siapa nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, dari kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah kami susun berdasarkan dari percobaan yang sudah kami lakukan, yaitu bahaya asap rokok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelson Krisna Lalosa dengan garis judul akhir 013. Perkenalkan, nama saya Dewi Sadiani dengan garis judul terakhir 200. Perkenalkan, nama saya Tiara Syafana Ramadhani dengan garis terakhir 096. Baik, setelah kami melakukan praktikum tadi, kami juga dapat menyimpulkan bahwasanya bahaya asap rokok ini dapat menyebabkan beberapa banyak sekali penyakit karena disebabkan oleh virus dan juga bakteri serta kandungan zat-zat yang ada di rokok. Kemudian kami juga sudah mengeksplor studi literatur bahwasanya terdapat banyak sekali dampak yang disebabkan oleh rokok atau terlalu banyak menghirup asap rokok. Jadi di sini kami sudah membuat yang pertama kami menjelaskan macam-macam penyakit dari sistem pernapasan pada manusia. Jadi yang pertama ada influenza, tonsilitas, tuberkulosis atau TBC,
faringitis, asma, kanker paru-paru, dan juga COVID-19. Baik, yang pertama ada influenza. Jadi influenza ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Jadi mempunyai gejala umum yang pertama ada demam dengan suhu tubuh lebih dari 39 derajat, dan juga episode flu atau pilek, kemudian ada bersin-bersin, batuk, sakit kepala dan otot, rongga hidung, rasa gatal. Kemudian ada upaya pencegahannya yaitu agar tidak mudah terserang penyakit influenza ini, yaitu dengan selalu menggunakan masker pada saat berpergian, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan sabun sebelum makan. Oke, tuberkulosis atau TBC yaitu penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu dapat menginfeksi bagian organ lain hingga menyerang sistem limfa dalam peredaran darah. Gejala ini itu ditimbulkan ada beberapa, yaitu yang pertama batuk terus-menerus yang berlangsung lama lebih dari 2-3 minggu, batuk berdarah, terus nyeri dada saat bernafas atau batuk, dan yang terakhir sesak nafas. Upaya pencegahan penyakit TBC ini itu dilakukan dengan menerapkan gaya hidup bersih, mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, serta menerapkan etika batuk yang benar. Ada kanker paru-paru, yaitu penyakit yang disebabkan karena kuman ganas oleh virus yang terbentuk pada dinding paru-paru. Pada umumnya penyakit ini diderita oleh perokok. Gejala penyakit ini antara lain batuk kering yang baru muncul namun tak kunjung sembuh, batuk kronis atau batuk lama terutama pada perokok, batuk berdarah, nyeri dada, suara serak dan sesak napas, penyakit pneumonia atau bronkitis yang sering berulang, kehilangan selera makan atau penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Upaya pencegahan penyakit kanker paru-paru dapat dilakukan dengan tidak merokok dan berhenti merokok, rutin melakukan pemeriksaan medis, menggunakan pelindung diri agar tidak terpapar zat kimia, serta banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo. Baik, Firly silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Firly. Saya izin bertanya ke kelompok kalian. Menurut kalian yang paling memiliki kemungkinan paling besar terkena gangguan pada sistem pernafasan itu dari perokok aktifnya atau perokok pasifnya? Terima kasih. Menurut kelompok kami itu yang paling terdampak paling besar itu perokok pasif ya. Kalau dari segi tadi ya, setelah kita melihat studi tertentu bahwasanya itu yang perokok pasif itu lebih sering terkena dampaknya daripada perokok aktif, karena bahaya rokok itu lebih cenderung di asap rokoknya daripada yang nyedot rokoknya itu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang laki-laki ini ngerokok enggak? Tidak. Enggak ngerokok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga feedbacknya. Sekian dari kelompok kami yang telah mempresentasikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Sekian dari kami, terima kasih. Kami menutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 telah mempresentasikan hasilnya. Beri plus sekali lagi dong. Jadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya. Silakan. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum dan juga poster dari workbook tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firly. Nama saya Selo. Nama saya Naura. Jadi saya akan menyampaikan dulu hasil praktikum kami. Jadi hasil praktikumnya tadi itu warna kapas sebelumnya itu kan warna putih dan sesungguhnya itu kuning. Nah terus jelaskan pula organ atau jaringan apa yang paling terdampak oleh partikel tersebut. Jadi organ yang paling terdampak ketika terkena partikel asap rokok yaitu terutama paru-paru dan jantung. Kenapa kok paru-paru? Karena asap rokok ini tuh menyebabkan peradangan sehingga merusak kantong udara kecil atau alveoli yang membantu dalam proses pertukaran gas. Nah, kemudian kenapa kok bisa terdampak pada organ jantung? Karena jantung itu kan membawa darah. Jadi
nikotin dan karbon monoksida dari asap rokok. Jadi nanti seluruh tubuh itu juga akan terdampak. Terus kemudian penyakitnya tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa bisa seperti kanker paru-paru, influenza, TBC, dan asma. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dari kanker paru-paru ya. Nah, kandungan rokok yang bersifat racun tersebut itu berpotensi merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan risiko kanker. Nah, zat karsinogen itu merusak sel paru-paru yang menjadi ganas dengan risiko 15 sampai 30 kali lipat dan 90% diantaranya itu kematian, dan kematian itu lebih 90% diantaranya itu terkait dengan rokok. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, penyakit ini itu menyebabkan penyempitan permanen saluran napas, terus batuk dahak, juga sesak nafas, dan juga penyakit ini menyumbang kematian tinggi pada rokok aktif maupun pasif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Selanjutnya, kanker paru-paru membuat sistem imun yang melemah. Bahaya lain dari merokok yakni ini melemahkan sistem kekebalan tubuh karena rokok mengandung tar dan zat kimia. Selanjutnya, berdasarkan fakta dan data, rokok menyebabkan 30-40% kasus PPOK dan merusak 300 juta alveoli paru setara luas 70 mm dengan resiko emfisema serta kanker paru yang tinggi. Selanjutnya, untuk upaya pencegahan, yang pertama hindari merokok dan paparan asap rokok. Yang kedua, menjaga gaya hidup sehat seperti berolahraga secara teratur dan jaga pola makan. Yang ketiga, dukung kebijakan area bebas rokok dan program berhenti merokok. Jadi slogannya yaitu Paru sehat, hidup ceria. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Apakah dari kelompok 2 ingin ada yang ditanyakan? Ya, silakan Tiara. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Tiara. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana hubungan antara gaya hidup seperti olahraga, pola makan, dan kebiasaan merokok dengan kesehatan paru-paru dalam jangka panjang? Ya, baik, langsung saja ya izin menjawab. Jadi, pola hidup itu juga mempengaruhi terkait gangguan pada sistem pernafasan. Kenapa? Karena kan apa yang kita konsumsi itu nanti kan yang akan diolah dan disebarkan oleh tubuh. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terus kita sering merokok, jadi tubuh kita tuh yang diterima itu bukan nutrisi yang baik buat tubuh, tapi nutrisi yang tidak baik buat tubuh. Jadi bisa mengakibatkan banyak gangguan. Salah satunya yaitu penyakit paru-paru. Bagaimana Tiara? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan anak-anak sudah presentasi ya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, dari hasil secara keseluruhan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa memberikan suatu penarikan kesimpulan? Baik, Firly, silakan. Ya, jadi kesimpulannya hari ini yaitu ternyata bahaya asap rokok itu sangat membahayakan, terutama bagi yang merokok pasif, karena asap rokok itu kan mengandung seperti kayak nikotin dan karbon monoksida yang menyebabkan peradangan pada sistem pernafasan, terutama di paru-paru, sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya itu kanker paru-paru, kemudian TBC, terus asma. Baik, oke. Bagus sekali ya Firly dari penarikannya, sudah cukup lengkap. Ada yang ingin mau ditambahkan lagi? Sudah cukup? Oke. Nah, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Firly ya. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini nanti pada kegiatan pembelajaran kita tadi itu adalah terdapat banyak sekali ya gangguan sistem pernafasan pada sistem pernafasan kita sendiri, baik itu nanti itu disebabkan baik dari faktor fisik
faktor lingkungan akibat polusi asap dan juga polusi udara juga, dan faktor penyakit seperti yang lainnya seperti virus maupun juga infeksi bakteri. Nah, asap rokok ini tuh tidak baik ya untuk perokok pasif maupun perokok aktif maupun pasif, sebab itu dapat merusak silia dan alveolus sehingga meningkatkan risiko bronkitis, emfisema dan juga kanker paru-paru. Nah, caranya apa? Gimana tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Filia tadi terkait upaya-upayanya, benar seperti kayak hidup sehat, makan makanan yang sehat, terus memakai masker di luar ruangan. Karena kenapa? Karena agar bisa menghindari dari paparan polusi udara tadi, serta juga jangan lupa menghindari bahaya terkait asap rokok tadi. Seperti itu. Nah, tadi setelah banyak kegiatan yang kita lalui, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan kembali? Apakah masih ada kendala pada anak-anak sekalian terkait pemahaman pengetahuan agar kita bisa menghilangkan miskonsepsi yang ada? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, Ibu ingin mengetes terkait kemampuan akhir kalian ya. Untuk terkait akhir, nanti gimana sih hasil perbandingan sebelum dan sesudah kalian mempelajari terkait gangguan dan penyakit bahaya asap rokok. Oke. Nah, ini ya, bisa share terkait post testnya. Oke, baik, kalau sudah masuk semua, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal post testnya. Mulai. Baik, dari hasil post test nilai yang tertinggi adalah nilai Firly. Beri tepuk tangan. Oke, nah setelah semua kegiatan selesai ya ini tadi. Nah, Ibu mau tahu nih apa hal yang paling berkesan? Ada yang ingin menyampaikan? Dari kegiatan kita tadi ingin merefleksi gitu Ibu, mana sih yang paling berkesan, mana yang paling kalian masih ada beberapa yang belum kalian pahami. Bisa kan? Baik, silakan Naura. Pada saat percobaan tadi, karena ternyata kapas itu kalau kena asap rokok bisa berubah warna. Iya, soalnya tadi kandungan akibat kandungan tali yang ada di dalam rokok sehingga menyebabkan kapas menjadi berwarna kuning. Terus ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, silakan Nelson. Jadi setelah pembelajaran kali ini tuh saya bisa lebih tahu bahwasannya itu terdapat banyak gejala dari asap rokok. Kemudian saya juga mengetahui pencegahan berbagai penyakit pernapasan seperti flu dan juga kanker paru-paru. Jadi saya bisa lebih hati-hati dan juga mengingatkan orang-orang tentang bahayanya asap rokok. Oke, nice. Tuh, terima kasih Nas dan Naura juga anak kalian. Betul. Jadi Ibu bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini alhamdulillah bisa tercapai semua. Anda juga bisa paham gimana, apa saja macam-macamnya faktor gejala dan upayanya. Ibu harap kalian bisa menerapkan ilmu yang kita peroleh tadi ini di kehidupan sehari-hari kalian. Itu ya anak-anak. Nah, baik sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini tadi, bisa dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya, Marcelo. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita dan untuk masa depan. Doa menutup kepercayaan hati masing-masing. Doa menutup. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.